Serahin HP kalian. Gak bisa dong Pak, masa handphone? Masa minta handphone Pak? Udah Din, kasih aja. Adegan sebelumnya, ban mobil Aryana dan Nadine itu nampak kempes di suasana malam hari ketika mereka itu dalam perjalanan menuju pesta ulang tahunnya Davin. Hingga mereka itu sempat panik dan cemas karena takut membuat Davin kecewa. Terutama peran Aryana yang tidak ingin membuat Davin kecewa berat ketika dirinya tidak bisa hadir. Itu artinya secara tak sadar dan tak langsung Aryana mulai menjaga perasaan Davin sebagai tanda cinta dan sudah sayang hingga tidak ingin membuatnya kecewa di hari ulang tahun. Seperti yang kita tahu, ban mobil Aryana dan Nadine kempes karena hasil kejahatan dari Pamela sebelumnya, ya kan, yaitu dengan cara menyuruh orang untuk melakukan sabotase. Hingga kejahatan yang dilakukan Pamela membuat Aryana terlambat hadir di acara ulang tahunnya Davin. Biarpun begitu, Aryana tidak menyerah dan tidak akan berhenti berjuang demi bisa sampai di tempat lokasi ulang tahun. Bahkan Aryana dan Nadine sempat kerampokan ketika di perjalanan. Hal itu karena sopir taksi yang menawarkan bantuan untuk mengantarkan adalah orang jahat yang mencoba mengambil kesempatan dalam kesempitan dalam kesusahan yang dialami Aryana sekaligus Nadine. Di mana Nadine dan Aryana itu ditodong dalam mobil menggunakan senjata tajam sekaligus diminta menyerahkan barang-barang bawaan terutama HP mereka berdua juga ikut dirampas. Hingga endingnya Aryana dan Nadine diturunkan ke tempat sepi berdua dalam keadaan gelap gulita. Selanjutnya penjahat yang menyamar sebagai sopir taksi nampak pergi dengan cepat karena berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan sepertinya sopir taksi tersebut termasuk salah satu komplotan penjahat sebagai orang suruhannya Pamela. Tentu hal itu karena Pamela berusaha keras untuk membuat Aryana supaya tidak bisa hadir dalam acara ulang tahunnya Davin. Nah, dari adegan Aryana mendapatkan kejahatan dari Pamela adalah bentuk perjuangan yang harus dia lakukan ya. Dan tentunya Aryana tidak menyerah sekaligus ingin menjaga perasaan Davin sebagai bukti cinta yang dia rasakan sudah sangat dalam dan berat walaupun tidak diakui. Hingga yang pasti suatu saat nanti Aryana akan menerima cinta Davin ketika sudah ditembak, atau dengan kata lain pasti menerima lamaran Davin ketika sudah dikasih cincin keramat yang disimpan sebelumnya, ya kan? Ini gimana caranya ya kita bisa pergi dari sini? Dari tadi nggak ada satupun orang lewat loh. Ini sebenarnya masih Jakarta atau enggak sih? Ya, tapi kita harus tetap jalan, Din. Di sini sepi banget, bahaya soalnya. Mas Davin pasti nungguin aku di sana. Episode selanjutnya Nadine dan Aryana itu nampak bingung hingga mereka terkatung-katung di jalan dalam keadaan sedih dan pesimis. Terutama Nadine yang sudah merasa kalau dirinya dan Aryana tidak akan hadir dalam acara ulang tahun Davin. Sebaliknya Aryana terus berusaha memberikan semangat dan meyakinkan Nadine kalau mereka harus terus berjalan sampai bisa hadir dalam acara ulang tahun. Rasa khawatir, cemas dan panik Aryana dipicu karena Davin yang harus dia jaga perasaannya. Apapun yang terjadi, Aryana harus bisa hadir. Hingga sempat bergumam dalam hati, Mas Davin pasti nungguin aku di sana, kata Aryana dalam keadaan sedih sekaligus merasa kasihan sama Davin yang harus dijaga perasaannya. Jadi pada akhirnya nanti Aryana pasti akan sampai ya di tempat ulang tahun Davin. Entah bagaimana caranya. Acara bersamaan pula di saat Aryana sudah terlambat hingga terhambat pasca ban mobil pecah atau kempes. Di saat itu pula Pamela nampak percaya diri dan merasa senang hingga sempat yakin kalau Aryana tidak akan bisa datang di acara ulang tahun. Namun rasa percaya diri Pamela akan runtuh ketika Aryana hadir dalam keadaan gugup dengan penuh perjuangan dan pengorbanan. Hingga yang awalnya Pamela tersenyum senang ya kan, pada akhirnya akan cemberut dan kesel ketika Aryana sudah hadir dalam acara. Adegan memang sengaja dibuat tegang hingga perjuangan dan pengorbanan Aryana akan terus dilakukan demi Davin. Sebab Aryana sudah merasa bersalah karena sebelumnya dirinya memanfaatkan Davin untuk membalas dendam. Maka dari situlah Aryana akan menebus kesalahan itu dengan cara berjuang dan berusaha untuk hadir dalam acara ulang tahunnya Davin. Feeling gue gak enak. Gue juga ngerasa gitu. Kita putar balik aja.
Secara bersamaan di saat Nadine dan Ariana itu sedang berjuang dengan cara jalan kaki untuk bisa sampai di lokasi acara ulang tahunnya Davin, di saat itu pula mereka berdua dicegat seseorang memakai helm berwarna hitam. Bahkan mukanya tidak kelihatan ketika berhenti untuk menghampiri Ariana dan Nadine. Nah, dari situlah Ariana dan Nadine nampak ketakutan hingga tidak bisa berbuat banyak kecuali pasrah. Lalu apakah orang tersebut adalah penjahat sama seperti sopir taksi sebelumnya? Tentu itu yang membuat penasaran, dan sepertinya orang tersebut adalah orang baik yang ingin membantu atau menolong Ariana dan juga Nadine. Dari adegan memang kelihatan serem, namun itu adalah jalan satu-satunya dan solusi buat Nadine serta Ariana untuk bisa sampai ketika mendapatkan bantuan dan pertolongan tersebut. Itu artinya bisa jadi orang tersebut adalah Petrus, yaitu anak buah Karenina yang berkhianat secara diam-diam. Sebab sebelumnya peran Petrus ini sempat mendapatkan kabar melalui HP dari rumah sakit kalau istrinya sedang dalam kondisi drop atau angfal, sehingga butuh penanganan khusus dan biaya besar untuk menyelamatkan nyawanya. Sementara itu di adegan sebelumnya Petrus tidak mendapatkan bantuan dari Karenina sebagai bosnya. Bahkan Petrus terkesan diabaikan dan diminta mementingkan perintah daripada istrinya yang sedang sakit keras. Hingga bisa jadi Petrus akan membantu Ariana demi istrinya yang butuh biaya rumah sakit. Jadi bisa disimpulkan ya, kalau orang yang memakai helm berwarna hitam memakai motor adalah bantuan untuk Ariana supaya bisa hadir dalam acara Davin di suasana malam hari, terutama di adegan hari ini. Mana Ariana? Kenapa belum sampai? Sebenarnya kemana dia? Pak Davin pasti lagi nyariin Ariana. Dia nggak akan datang. Adegan lain, detik-detik acara ulang tahun Davin sudah sangat dekat, hingga Davin pun sempat pesimis dan bersedih karena wanita yang dia harapkan untuk hadir justru belum kelihatan dalam acara. Hal itu terjadi ketika Davin sudah berada di atas panggung untuk memberikan sambutan tamu undangan yang sudah hadir di acara ulang tahunnya. Davin nampak tidak fokus hingga tidak semangat untuk memberikan sambutan kepada semua tamu undangan, karena di hati dan pikirannya terus mengharapkan Ariana hadir. Hingga Davin pun sempat bergumam dalam hati ketika sudah berada di atas panggung, mana Ariana kok belum sampai, sebenarnya kemana dia, kata Davin sambil sedih di atas panggung karena bertanya-tanya. Sebaliknya semua tamu undangan nampak bersemangat menunggu Davin menyambut mereka semua, hingga adegan pun makin tegang, seru dan menarik, namun juga membuat baper kita semua yang melihat dan menyaksikannya. Sebaliknya Pamela merasa percaya diri hingga sempat bergumam dalam hati dengan mengatakan Pak Davin pasti nyari Ariana dan tidak akan datang, kata Pamela dengan muka licik dan percaya diri, tanpa Pamela sadari sebelumnya kalau ternyata Ariana akan tetap datang walaupun sedikit terlambat nantinya. Jadi bisa disimpulkan ya, adegan selanjutnya Ariana itu terus berjuang dan berkorban demi Davin yang sudah dia cintai namun tidak diakui. Acara tak sadar Ariana sudah cinta Davin, sehingga dirinya itu sangat bersedih ketika tahu Davin sedang sedih karena mengharapkan kehadirannya namun tak kunjung datang. Lalu apa yang terjadi dan apakah pada akhirnya Ariana akan berhasil hadir di acara ulang tahun Davin di kisah cerita hari ini? Tentu untuk kepastian dan kenyataan kita simak kisah lengkapnya Wajah Cinta yang lain hari ini di SCTV. Terima kasih.